Shalom, selamat datang di ibadah online GC LPG Ministry. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah akan berpancar sinar kehidupan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Selamat beribadah. Mari untuk teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini, aku minta kalian sama-sama untuk lebih fokus lagi. Satukan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk hadirat Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu. Haleluya. Katakan terima kasih Bapa. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sembah Dia. Oh Yesus, kami muliakan Engkau. Angkat tanganmu, puji Dia Sang Raja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Oh, sama-sama siapkan, kita angkat pujian dari awal. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dari awal sama-sama katakan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama naikkan ini. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Angkat pujian dari awal. Angkat tanganmu, sarukan pikiran hatimu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes, amin Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
ucapan syukurmu. Katakan Yesus engkau baik, Yesus engkau ajaib. Haleluya. Kami muliakan namamu, kami tinggikan namamu. Tiada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, tenangkan hatimu. Angkat tanganmu, katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur hidupku. Katakan sekali lagi. Oh, sepanjang umur hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan, naikkan pujianmu bagi Dia. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia, Raja mulia. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Tuhan kami, Juru Selamat kami sembah Engkau, kami muliakan namamu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemuliaan-Mu Bapa. Engkau dapat mengumpulkan kami Bapa di tempat kami masing-masing untuk merayakan ibadah online ini Bapa. Bapa, walaupun ada jarak antara kami Bapa, kami yakin, kami tahu kalau Engkau berada di setiap rumah kami Bapa. Engkau hadir di sini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Bapa, supaya kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Engkau. Kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong teman-teman. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Kita memasuki tahun yang baru, bulan yang baru, dan pasti hidup kita juga akan diperbarui oleh Tuhan. Amin. Ayo bangkit berdiri dari tempat duduk kalian. Tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan ajaib. Amin. Semangat ya teman-teman. Aku minta kalian yang ada di rumah tepuk tangannya. Gak usah malu-malu, walaupun kita ibadah dari rumah, aku yakin kuasa Tuhan ada pada kita semua. Amin. Ayo sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap lomba ya teman-teman. 1, 2, 3, go! Ajaib.
kita roh Tuhan yang ajaib, amin. Amin. Yang percaya sama-sama kita akan pujiin dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangannya sama-sama ya. Katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Ajaib Kau Tuhan. mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Masih pada belum capek kan? Aku undang lagi kita untuk nyanyi pujian dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan dong. Haleluya. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang aku persilahkan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kiranya kita satukan lagi hati dan pikiran kita untuk fokus sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Gak ada lagi yang main HP, ngobrol lagi sama teman-temannya. Aku minta benar-benar fokus untuk mengangkat pujian ini. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan dari awal, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita angkat pujian dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat tanganmu sama-sama nyanyikan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat setiap anak-anak muda dimanapun engkau berada, baik itu JC maupun Youth. Selamat tahun baru, karena masih tanggal 17 Januari 2021. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, biar tahun 2021 ini tahun integritas yang Tuhan boleh nyatakan dalam gereja kita, itu boleh kita jalani bersama-sama. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kalau ajak kalian semua untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Bersama anak-anak-Mu dimanapun mereka ada, kami berdoa biar semua kami dilawat oleh Tuhan. Dan ketika kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan, setiap kami anak-anak muda-Mu mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Baik pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan dan kami bersuka cita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini, di tengah-tengah masih suasana pandemik, kita harus tetap bersemangat, amin. Engkau yang masih bersekolah secara online atau daring, mari tetap kerjakan dengan baik, dengan benar, dan terus ikuti apa yang diarahkan oleh sekolah adik-adik semua, karena semuanya untuk kebaikan kita semua, amin. Dan hari ini Kalut akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini firman Tuhan buat kita semua anak-anak muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau dulu pada zaman-zaman dulu waktu kakak masih kecil, semua orang bilang kalau anak kecil nggak usah ikut campur untuk urusan-urusan yang mungkin yang dianggap harus orang dewasa yang hadapinya. Tapi ketika zaman berganti, saat ini di tahun 2021 udah zamannya digitalisasi semua kegiatan udah merambah ke online semuanya bentuknya sudah internet semua. Dan sekarang terbalik, yang orang-orang tua sekarang sudah minta bantuan kepada setiap anak-anak muda sekarang untuk menolong para orang tua atau mungkin om tante kita untuk coba nih gimana caranya supaya internet saya bisa benar lagi, Facebook saya bisa nyala lagi, IG saya bisa. Nah, sekarang terbalik adik-adik. Dan sekarang kalau dibilang juga sekarang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Dan ini terjadi sekarang. Sekarang nggak bisa lagi kita anak-anak muda dianggap menjadi orang-orang yang tidak mampu, tidak punya keahlian. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda dari SD mereka ke SMP, mereka sudah jago-jago yang namanya internet, kemudian program, bikin game semua. Dan itu juga dibilang suatu anugerah yang Tuhan berikan. Tapi dari firman Tuhan pada hari ini, walaupun sekarang orang tua, om tante kita sudah terbalik minta bantuan kepada semua anak-anak yang pintar, yang main gamenya pintar, main internetnya pintar. Tapi dalam hal firman Tuhan, Tuhan minta supaya setiap adik-adik dari SD, SMP, SMA dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya bagi siapa? Bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita di sekolah, bahkan bagi mungkin ada oma, opa di rumah. Kita harus jadi teladan, tidak hanya jago gamesnya aja, hanya jago medsosnya aja jago TikTok kali. Tidak hanya itu, tapi dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa saat ini yang Tuhan inginkan untuk engkau dan saya jadi teladan? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam perkataanmu. Iya, dalam perkataan. Biasa kalau anak-anak muda banyak plesetan-plesetan yang dipakai untuk apa? Untuk mungkin bercanda, untuk mungkin boleh nyenangin orang. Tapi kalau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perkataan kita itu bisa perkataan yang membangun atau meruntuhkan, membuat orang lemah. Nah, makanya dikatakan sama firman Tuhan, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Dikatakan Amsal 16 ayat 24 dikatakan seperti ini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bukan om ya, kalau di Batak kan namanya tulang om, enggak. Tapi di sini katakan tulang ini yang bagian dari tubuh. Firman Tuhan katakan perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, artinya manis, enak. Ada sesuatu yang membuat orang senang ketika kita berkata-kata. Ketika adik-adik berkata kepada mamanya kata-kata yang menyenangkan, bilang, "Mama, kamu cantik banget, Ma. Papaku ganteng, papaku baik, papaku hebat loh." Nah, itu merupakan salah satu kata-kata yang menyenangkan untuk orang tua kita, untuk mama papa. Maka dikatakan seperti madu itu manis bagi hati. Nah, dan juga dikatakan obat bagi tulang-tulang. Jadi orang tua kalau mendengar anaknya memperkatakan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, orang tua itu bisa gembira. Dan mungkin bukan hanya gembira aja, yang sakit bisa sembuh. Dan yang orang tua kita bisa jadi lebih panjang umur, jadi lebih awet muda. Apalagi mamanya itu kalau dibilang cantik makin senang ya. Bukan begitu kan adik-adik? Kemudian dikatakan juga di dalam 1 Timotius tadi,
dalam hal apa lagi? Dalam hal tingkah lakumu. Nah, dalam hal tingkah laku. Kalau dibilang tingkah laku, ya perbuatan, ya perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Kalau pakai narkoba itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Kemudian kamu suka tawuran, kemudian suka lakukan kejahatan, misalnya ya nonton pornografi, itu perbuatan yang tidak baik, tingkah laku yang tidak pantas untuk ditiru atau diteladankan gitu. Makanya dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adik-adik semua. Jadi apa yang kamu lakukan? Misalnya kalau kamu mau ujian, ya kamu lakukan apa? Persiapan, baca firman, baca buku, baca mata pelajaran apa yang akan diujiankan itu. Kemudian kamu melakukannya itu bukan karena hanya untuk jadi ranking 1, paling pintar, enggak. Tapi perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Karena apa yang kita perbuat ini kalau dibuat untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan senang dan pasti manusia juga senang. Itu yang harus kamu teladankan. Tingkah lakumu juga harus menjadi tingkah laku yang terbaik, yang baik dan bisa menyenangkan orang lain juga. Kemudian dalam hal apa lagi yang Tuhan inginkan biar kamu anak muda tapi punya teladan, yaitu dalam kasih, ya, dalam kasih. Ya, kalau di dalam kasih itu di Matius 5 ayat 45-44 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dikatakan nama Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, bisa nggak kalian? Mungkin teman kalian sudah menyakiti hati kalian. Mungkin kalian sudah dibully kali sama satu kelas rame-rame. Nah, tapi dikatakan sama Tuhan, kasihi mereka. Kasihi mereka dan berdoalah untuk mereka. Ampuni mereka. Karena apa? Karena kalau kita mengasihi, mengampuni, maka kita bisa memberikan teladan buat setiap teman-teman kita semua. Kemudian dalam kesetiaan, dan yang terakhir di sini dikatakan dalam kesucian. Nah, ini penting nih adik-adik semua, kesucian ya. Mungkin kalau dibilang kesucian itu berbicara tentang kekudusan ya. Di Ibrani 12 ayat 14 berkata seperti ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, kekudusan ternyata menjadi satu tiket masuk untuk apa? Untuk melihat Tuhan. Melihatnya secara fisik gak? Bukan seperti itu. Tapi ketika kekudusan kita ada, kita lakukan, maka kita akan merasakan ada damai sejahtera yang daripada Bapa kita di surga. Kekudusan itu berarti sesuatu yang terpisah dari setiap kelakuan dosa. Jadi tidak lagi kita berbuat dosa. Mari hidup kudus, biar setiap kekudusan yang kita kerjakan itu bisa boleh memberkati banyak orang. Sekali lagi buat kita semua, Tuhan katakan di dalam firman-Nya 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi enggak lagi sekarang anak-anak muda dianggap rendah karena apa? Ada teladan yang diberikan, ada kepintaran yang sudah Tuhan nyatakan bagi engkau dan semua teman-temanmu. Jadi teladan saat ini bagi orang-orang sekitar, baik itu bagi mama, papa, oma, opa, om, tante, dan adik kakakmu. Karena setiap teladan yang kalian lakukan itu akan jadi berkat bagi setiap orang-orang ada sekeliling adik-adik semua. Demikian firman Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang sudah diberikan. Itu boleh
kita lakukan sama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur setiap pemberitaan firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu yang saat tadi mereka dengar. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup mereka, untuk mereka hidup di dalam keteladanan, baik dalam perkataan, perbuatan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, maupun di dalam kesucian. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah dengar firman dan diberkati bersama katakan, amin. Tuhan memberkati, shalom. Gimana firman Tuhannya? Pasti mengeluarkan setiap kita dong. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan, bisa kalian lihat di sini. Terima kasih teman-teman, saya Cornelius. See you the next week. God bless you.